berhenti memeras rakyat, berhenti memajaki orang yang belum sanggup untuk hidup layak. Kalau negara perlu uang, negara harus sasar mereka yang menguasai sumber daya. Negara harus sasar mereka yang super kaya. Korupsi udah, bohongin rakyat udah, pakai uang rakyat udah. Yang belum apa ya? Yang belum ketemu malaikat Israel. Ya, kemarin baru dirilis ya data bahwa utang Indonesia sekarang sudah tembus 4 digit ya kan, di atas 10.000 triliun. Jadi ada kenaikan kira-kira 2.000 triliun di dalam 2 tahun terakhir. Nah, kita mau lihat nanti ya bagaimana dampaknya terhadap pembayaran, cicilan dan bunganya. Karena utang ini akan menjadi beban dari generasi mendatang. Selamat Hari Merdeka untuk Indonesia yang ke-81 tahun. Di Jawa ada ayam geprek. Kalau di Aceh ada Garuda geprek. Saya tuh heran ya sama pemikiran Bapak Presiden kita yang sekarang nih. Entah gimana cara berpikirnya, saya nggak tahu. Mungkin pemikirnya wis di luar jangkauan paling, di luar jangkauan manusia normal paling. Dulu di setiap sekolah itu kan ada kantin ya, masing-masing kan punya kantin sekolah. Dikelola oleh koperasi sekolah masing-masing. Ada yang dikelola oleh paguyuban, namanya kantin sehat kalau di tempat saya dulu. Tiba-tiba muncullah MBG, programnya Bapak. Akhirnya koperasi yang ada di lingkungan sekolah kan udah nggak jalan. Koperasi sekolah itu udah nggak jalan. Ada lagi program desa. Dulu setahu saya itu ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ada Mitra Kampung, ada Samsat Desa. Nah, itu semua dikelola desa. Tiba-tiba muncul sekarang koperasi desa merah putih. BUMDes, BUMN desa itu, BUM desa itu aja nggak jalan, nggak jelas arahnya kemana. Entah bangkrut, entah bubar, entah ambruk, nggak tahu. Bikin koperasi desa merah putih sekarang. Isinya di dalam koperasi desa merah putih itu jual sembako, jual tabung gas subsidi, beras subsidi, jual pupuk subsidi, entah alat bangunan apa ada apa nggak tahu saya. Ada lagi klinik desa merah putih di dalamnya itu. Lawang puskesmas saja ada, ngapain bikin klinik desa merah putih di dalam koperasi itu? Puskesmas pembantu, pustu itu ada di tiap desa itu. Ngapain bikin klinik di dalam KDMP? Puskesmas yang ada aja nggak dibenahi, kok malah bikin klinik baru. Harusnya koperasi itu menjual barang-barang atau produk hasil petani, misalnya yang produksi tiwul. Pemerintah itu harus apa ya namanya itu, membantu gimana caranya si tiwul ini bisa penjualan ke luar negeri, bukan malah saingan sama rakyatnya jualan sembako. Nah, ada lagi sekolah rakyat SR. Yang saya tahu sekolah negeri itu kan tak banyak sih di Indonesia ini. Sekolah negeri, sekolah swasta. Zaman dulu Pak Harto itu mendirikan sekolah impres. Itu aja sekolah aneh, banyak yang rusak, ambruk, banyak yang fasilitasnya kurang memadai. Lah kok malah bikin sekolah baru Pak, bikin SR itu loh sampean tuh, sekolah rakyat. Kenapa nggak benahi sekolah-sekolah yang ambruk itu? Ada lagi universitas. Indonesia ini wis kakean universitas, yang sekolah gak ada yang kuliah, banyak yang nggak melanjutkan karena nggak punya biaya. Malah bikin Universitas Republik Indonesia. Kira-kira pikirannya Pak, sampai ini Pak. Astagfirullah ya Allah Pak. Harusnya kan sampai membenahi yang udah berjalan, yang dari presiden pertama sampai presiden ke-7 itu, sampai benahi. Bukannya sampai ngulang dari nol, bikin program baru. Ini lagi ada program mau ganti buku dari tingkat TK sampai tingkat SMA apa kuliah tuh, bukunya mau diganti semua. Kenapa nggak dibenahi tuh Pak? Kenapa harus ngulang semuanya dari nol? Kok capek jadi rakyatnya sampean iki Pak. Tiap hari mikir negara, ora dipikir pengaruhnya ke rakyat, dipikir garis stroke. Sampai nek mau gendeng sendiri, rasa ngajak-ngajak rakyat.
Ngedan enten dhewe, rasa ngajak-ngajaki rakyat melu edan. Betapa menggelikannya skenario kebijakan di negeri ini ketika dalih kepedulian terhadap pendidikan justru berbau tajam aroma konflik kepentingan. Mari bedah akal-akalan proyek ini lewat kacamata tata kelola anggaran, di mana Presiden secara mengejutkan memerintahkan perombakan total seluruh buku pelajaran sekolah dengan alasan ukuran font yang kekecilan. Logika warasnya, jika huruf diperbesar, maka secara otomatis ketebalan setiap buku akan membengkak drastis, yang ujung-ujungnya memicu ledakan demand atau permintaan pasokan kertas secara nasional berskala raksasa. Lalu, bak sebuah kebetulan kosmik yang sangat memuakkan, pabrik kertas milik sang penguasa yang nyatanya sudah bertahun-tahun mati suri, tiba-tiba dikabarkan tengah bersiap untuk beroperasi kembali persis di momen ini. Menampak realitasnya, sangat naif rasanya mempercayai ini murni sebagai bentuk kepedulian tulus terhadap kesehatan mata anak bangsa. Ini adalah potret telanjang dari praktik oligarki dan korupsi kebijakan, di mana wewenang absolut negara serta triliunan uang pajak rakyat sengaja dikondisikan untuk menyuntik hidup kembali bisnis pribadi yang sekarat. Sebelum kita terus-menerus menelan mentah-mentah ilusi perbaikan pendidikan yang ternyata cuma strategi dagang tingkat dewa para elit, mari tampar nalar kritis kita sejenak. Mengejutkan! Peneliti ini beberkan efek dari Kopdes di Wonosobo potong beberapa anggaran. Kok bisa? Melakukan riset di salah satu desa di Wonosobo. Contoh, kami melakukan riset di salah satu desa di Wonosobo. Karena adanya Kopdes ini, apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah dana posyandu yang digunakan untuk PMT atau program makanan tambahan. Itu yang awalnya 20 juta menjadi hanya 8 juta. Kemudian ada program PAUD ya, itu bagaimana ada insentif guru PAUD dan madrasah dari 22 juta turun menjadi 9 juta begitu. Mungkin untuk PT Agrinas itu angka yang tidak signifikan, hanya biaya untuk snack mungkin. Tapi untuk masyarakat itu 1 tahun kegiatan Anda jangan mereka. menyebut Agrinas seolah-olah kami menikmati ini. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Mas ngomong kongkon buat mike. Winginane muni penggilingan padi 2 triliun per bulan. Saiki ngupas bawang per kilo 700.000 ongkos. Lah terus regane bawang iki piro ngono lho. Mbok talah rek. Situk rong mari muncul meneh situk. Situk rong mari muncul meneh situk. Saiki pengen gawe ambulan terbang bersama dokter terbangnya. Kok aku emosi jiwa dewi suwe-suwe. Aku sing edan. Ambulan terbang, dokter terbang. Wis ora usah muluk-muluk Pak Presiden. Angger kesehatan gratis bagi rakyat yang nggak mampu. Angger tidak dipersulit untuk biaya kesehatan penyakit orang-orang yang tidak mampu. Wis iku bersyukur Pak Presiden. Gak usah ate ngoyo-ngoyo tek dokter terbang, ambulan terbang sesuai irungmu sing terbang. Kok pegel aku. Lakanan irungmu lho sing terbang, Pak. Gemes aku ngrasakno ati ambulan terbang. Iya lho mari ngono, misale ambulan terbang ya, njoko wong loro nang ngene ketinggian. Mari ngono wong lorone memang kakean dosa. Kaboten ya ambulane ya. Ceblok wi. Ceblok sak supir-supire. Sak pilot-pilote. Kok aku sampai gedek yo. Ambulan terbang. Mari ngono dokter terbang. Lah wong nang dalan iku lho wis diprioritasno ambulan iku, pengendara lain pasti minggir lek ambulan pemadam kebakaran tok atik terbang bareng nang ndukur diterak apa diterak burung we. Terak manuk. Kok cita-cita Jawa.